tersangka yang sudah memang harus dilimpah. Jadi harusnya kalau yang benar itu adalah perintah membawa. Surat panggilan ketiga bersama dengan perintah membawa, ya itu dilakukan. Bukan seperti kayak itu, langsung dikeluarkan surat penangkapan, ya. Emangnya saya ini buronan, ya. Itulah makanya saya mau tanya, saya memang kesakitan. Harga diri kehormatan saya memang, ya, keluarin penangkapan. Nih, netizen lihat. Surat penangkapan. Ini orangnya nih, perhatikan nih. Ya. Oh, sorry. Ya ini surat penangkapan terbalik nih, ya karena apa? Ini banyak yang nggak bisa saya ini karena jadi ini surat penangkapan. Apa-apaan? Kok bisa orang ditangkap? Terusan saja, ya. Kalau Anda, ya nanti ada di ini, nanti saya sebetulnya ada di ini sudah saya kirim di FB, di Facebook pengacara Guntur Laremba, Anda bisa lihat. Itu masih ada di situ lengkap kok sama video kekerasannya, saya sudah kirim. Tapi memang belum full, ya. Ada nanti saya akan kirimkan juga video-video yang mengatakan bahwa atas perintah, atas rekomendasi dari Kompolnas dan Propam Mabes Polri. Ya. Jadi ini penangkapan. Sebetulnya bukan surat penangkapan yang harusnya kalau berdasarkan hukum. Itu adalah surat panggilan ketiga. Kalau memang benar surat panggilan kedua sudah dikirim dan sudah diterima, maka dikeluarkan surat panggilan ketiga berikut surat perintah membawa. Itu sudah merupakan upaya paksa, surat perintah membawa. Jadi hati-hati dalam menerjemahkan. Melakukan penangkapan itu boleh kalau memang unsur-unsur sudah terpenuhi. Tetapi biasanya kalau menangkap itu harus langsung ditahan. Saya loh nggak ditahan. Ya, di kejaksaan ini prosesnya nggak sampai setengah jam setelah sudah ketemu jaksa. Jadi prosesnya adalah menunggu jaksa, karena jaksa yang mau menangani kita ini dari Pak Wido dan Pak Wahyu itu belum tahu menurut keterangan mereka. Nggak tahu kalau kita ini dia mau terima pelimpahan hari ini. Jadi inilah kadang-kadang apa. Kemudian yang ini saya luruskan. Tadi saya sudah siaran langsung tadi pagi dan mudah-mudahan Anda juga tahu, tapi yang belum tahu baiklah. Bahwa setelah saya datang ke Kompolnas, karena sesuai keterangan yang dia berikan penyidik ini bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kompolnas dan berdasarkan rekomendasi dari Propam Paminal, jadi saya perlu sampaikan kepada Anda sekalian bahwa Kompolnas sepanjang sejarah tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk memproses atau apalagi untuk menangkap masyarakat. Karena Kompolnas itu adalah Komisi Kepolisian Nasional, di mana lembaga itu ruangnya untuk masyarakat mengadukan tentang perilaku menyimpang dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Jadi salah besar kalau ada polisi yang mengatakan saya menangkap saudara atas rekomendasi dari Kompolnas. Itu bohong dan itu hoak. Saya minta kalau polisi benar-benar ingin menegakkan hukum, Anda harus berbicara fakta. Jadi jangan itu hoak. Ya, tolong dijaga itu. Jangan sembarangan. Kalau masyarakat yang ngomong gak benar, Anda bilang bahwa hoak. Anda pidanakan pasal 27 ayat 3. Ini saya katakan hoak. Saya serahkan kepada netizen. Ya, dan saya serahkan kepada rekan sejawat untuk menilai. Mana mungkin Kompolnas mengeluarkan rekomendasi tangkap itu pelapor. Saya mengadu ke Kompolnas karena ada yang menyimpang polisi. Masa Kompolnas menginstruksikan kepada penyidik apa ini supaya saya ditangkap? Ini kan jelas dia ngomong gitu. Kemudian kedua, jadi kemarin saya sudah datang dari Kompolnas karena saya ingin buktikan. Saya tidak mau, Pak. Sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, ternyata saya tidak benar. Saya datang ke Kompolnas dan datang ke Paminal Mabes Polri.
perlu diketahui bahwa perkara saya ini laporan, ya, ini saya melapor kepada Mabes Polri, ke Propam pada pada bulan November tahun 2020. Jadi saya membuat laporan kepada Mabes Polri tahun 2020, ya, Pak. Nah. Lalu Mabes Polri mengeluarkan namanya SP2HP. Surat perintah, surat pemberitahuan bahwa telah diterima laporan Anda. Ya. Nah. Ini saya membuat laporan pengaduan pada 13 November 2020. Kemudian keluar surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam, ya, P2, jadi SP2HP 2/1, ya, itu 30 November tahun 2020. Harusnya itu sudah saya terima kira-kira Desember. Tapi surat ini saya baru terima kemarin. Kemarin tanggal 20. Saat saya datang ke Propam menanyakan. Nah, tanggal 23 Desember memang ada tim dari Propam Mabes Polri yang datang ke Jawa Timur untuk menyikapi laporan saya dan yang lain-lain. Kebetulan pada waktu itu saya juga ditelepon. Jadi sudah diperiksa Propam ini, penyidik sudah diperiksa. Karena pada tanggal 23 3 Desember itu saya sedang ada di Sulawesi, saya sedang pulang kampung ke Kendari, maka saya ditelepon, maaf Pak, saya belum bisa memberikan keterangan, ya. Jadi habis itu setelah saya pulang ke Surabaya, saya beritahukan saya di Surabaya Pak. Nah, setelah saya di Surabaya harusnya rekom itu baru bisa keluar secara resmi kalau saya sudah di BAP. Saya belum di BAP. Jadi alur pemeriksaan perkara pidana di Propam itu, lapor pengaduan di Propam itu, melapor. Setelah 25 hari akan diterbitkan surat pemberitahuan bahwa sudah diterima laporan Anda. Dan ini saya sudah terima ini. Kemudian setelah itu akan dilakukan tindakan juga sekitar 25 hari lah. Ya, berapa hari akan dikeluarkan lagi SP2HP tentang hasil pemeriksaan. Ya. Nah, saya belum di BAP. Bagaimana mungkin Mabes Polri, Propamnya, saya melapor secara resmi, kemudian dia mengeluarkan juga rekom. Bapak ingat, yang mengeluarkan rekom itu adalah jenderal, Pak. Ya, rekom bahwa harus rekomnya bukan untuk masyarakat. Rekomnya itu adalah untuk anggota. Misalnya mengatakan bahwa ini tidak ditemukan penyimpangan SOP atau telah terbukti menyimpang SOP, maka rekomnya harus diberikan apa? Ini orang-orang ini yang melakukan pelanggaran harus dihukum, diberi sanksi, diberi apa? Ya, itu rekomnya. Tidak ada rekom yang di Propam itu bahwa harus tangkap masyarakat pengadu. Makanya saya bilang ini juga hoak. Kemudian apa yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Sidoarjo mengatakan sudah sesuai prosedur. Pak, tolong dibaca lagi undang-undangnya, Pak Kasat, supaya tidak menyesatkan. Juga dikuatkan oleh Pak Kabid Humas. Mohon maaf Pak Kabid Humas, kami ini sebetulnya mitranya polisi. Pada saat penanganan kasus Vanessa Angel, kami mundur karena tidak sejalan dengan apa yang kami sudah lihat di kepolisian. Jadi kami itu ada di pihaknya polisi, bukan, walaupun kami ini membela kepentingan pelapor, tapi ketika pelapor nggak benar, kami tidak mau mengikuti pelapor yang nggak benar, biarpun artis. Ya, kami ini orang yang namanya Mahkamah Kebenaran, pejuang benar. Jadi tolong Pak, jangan sembarangan mengeluarkan statement bahwa sudah sesuai prosedur. Pak, kalau sesuai prosedur, Bapak baca dulu Pak Perkap, apalagi Perkap nomor 16 tahun 2019 tentang standar penyidikan. Belum lagi kita baca itu ada Perkaba, ya, Perkaba nomor 4 tahun 2013.
ya, tentang SOP. SOP mengirim surat pemanggilan ada, SOP untuk menetapkan tersangka ada, SOP ada gelar perkara, SOP untuk menetapkan seseorang untuk menangkap, menahan. Ada Pak SOP-nya Pak. Kalau polisi-polisi begini yang nggak benar kemudian mengatakan simpang siur, kan kasihan masyarakat. Saya sudah tersakiti Pak. Tolong jangan tambah beban kami, keluarga kami. Kalau saya sebagai orang hukum gak ada masalah, ya sudah biasa. Tapi keluarga saya itu sudah sangat tersinggung Pak, penghinaan Pak, merasa dilecehkan, ya. Kami punya harga diri, kehormatan, martabat Pak, ya. Tolong Pak Kabid Humas Polda Jatim, keluarkanlah statement setelah Bapak mendapatkan informasi yang akurat. Jangan hanya menjawab atas penjelasan yang gak akurat Pak. Bapak tanya mereka yang ini. Sudah jelas mereka yang pelakunya, pasti ngomongnya sesuai mereka yang benar. Bapak tanya supaya seimbang gitu loh Pak, yang lain. Jadi jangan terlalu membenarkan. Mohon Pak, sekarang dunia sudah beda dengan dulu. Sekarang ini sudah terbuka. Netizen ini gampang sekali mendapatkan itu, ya. Mendapatkan informasi. Apalagi ada statement akan melakukan penyelidikan terhadap yang mengunggah mengunggah video itu. Ini adalah tindakan menakut-nakuti. Pak, Undang-Undang ITE itu adalah delik aduan. Yang boleh mengadu adalah korban. Tidak ada polisi yang difoto kemudian dia harus mengadu sebagai korban. Bagaimana mungkin Anda sebagai pelaku kok